Orang Indonesia itu memang alhamdulillah senang sekali membaca orang Indonesia. Setelah salat subuh mau baca terus. Tapi yang menjadi pertanyaan, daya bacanya sampai di mana? Boleh kita senyum-senyumkan begitu. Nah, kalau di pengadilan satu kejaksaan otomatis harus membaca karena ada tuntutan bagaimana nanti harus dibaca kan begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah orang Indonesia itu sedang sekali suka sekali membaca, tapi daya bacanya yang kurang. Ketika berbicara tentang daya baca, maka pertanyaannya adalah berapa halaman yang dia baca dari Al-Quran setiap hari, berapa buku yang dia baca dalam berapa halaman dari buku yang dia baca setiap hari. Tapi kalau senang baca orang Indonesia tidak bisa dipertanyakan. Kenapa? Kelihatan semua orang Indonesia rajin sekali membaca. Naik motor tetap tunji baca merah, setir mobil tetap tonji itu, menonton TikTok apakah dan seterusnya kan begitu, tak buka tonji HP nah. Baru bangun tidur langsung menanyakan HP nah, ayah mana HP ku simpan, mau tidur tanya lagi ayah mana HP ku, mau baca lagi. Kadang-kadang tidak enak tidur nah, kalau belum baca WA misalnya sebelum tidur nah, tapi WA dibaca. Al-Quran nanti di Ramadan pilih lagi. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya yang senantiasa menyertai kita dalam pengajian-pengajian. Yang kami hormati kawan-kawan dari Majelis Dai Muda Kabupaten Bulukumba beserta kawan-kawan mahasiswa hadirin hadirat yang semoga-semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti pengajian. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya sudah tiba di kantor Pak Ketua, baru kemudian saya ditelepon bilang pengajian di sini. Terus terang kami itu agak dari pagi sebenarnya saya sudah ketemu Pak Camat, ketemu Pak Kadis, langsung ke kantor jadi ya terima kasih banyak sudah diingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebuah keberkahan besar yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita dengan adanya acara-acara seperti ini. Karena keberkahan Allah itu bukan hanya diraih dengan kita berbagi, keberkahan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diraih dengan kita bersedekah, berinfak dan berzakat, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Pada hadis yang lain Rasulullah menyampaikan burika li ummati fi bukuriha. Hadis ini menyampaikan kepada kita tentang sebuah doa yang sangat-sangat dahsyat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya. 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapapun yang menunaikan aktivitas secepat mungkin di pagi hari, maka berikan keberkahan kepada mereka. Berkahilah setiap aktivitas-aktivitas mereka yang disiplin untuk menunaikan aktivitasnya sedini mungkin di pagi hari itu. Ini inti dari hadis yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kalau kita kembali kepada penjelasan dari ulama kita, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah seorang ulama yang hidup belasan abad yang lalu. Beliau adalah muridnya Ibnu Taimiyah dan kemudian beliau menjelaskan di dalam
sebuah kitab yang sangat-sangat tebal. Di sana beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa siapapun yang ingin pagi harinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka awalilah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan yang berlimpah dan terus mengalir sepanjang hari, maka awalilah setiap hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengajari, tapi hanya sekedar saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita melihat siklus kegiatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau bangun sampai kemudian tidur kembali, maka di sana kita akan melihat beberapa sisi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bernilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya bernilai manfaat bagi orang banyak. Bukan hanya manfaat bagi diri dan keluarganya, tapi setiap gerak dan aktivitas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu selalu efek manfaatnya itu kembali kepada dirinya, keluarganya, dan seluruh umatnya. Nah, kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bangun di akhir malam. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan? Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah witir walaupun hanya 1 rakaat, atau salat sunnah tahajud. Saya tidak mengatakan salat sunnah tahajud karena bagi Nabi tahajud itu hukumnya wajib dan bagi umatnya hukumnya sunnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali beliau sedang berada dalam keadaan safar, dalam perjalanan jauh, Nabi setiap malam pasti melakukan salat tahajud, karena tahajud adalah wajib bagi seorang Nabi, walaupun bagi umatnya itu hukumnya sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, afdhalus sholati ba'dal maktubati. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu yang wajib itu adalah salat witir yang diawali dengan salat tahajud. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tidur-tidur, kalau bahasa kita sekarang tidur-tidur ayam, ya, tidur-tidur ayam. Tapi alhamdulillah tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti dengan tidurnya sebagian orang sekarang. Nah, dengan di masjid Masalawat, salawatu wassalamu alaih, kalau bahasanya kita di Jakarta atau di Jawa apa, kalimat tarhib, kalimat tarhib. Nah, tidur-tidur Tommy di situ, nanti bangun lagi setelah orang pulang kembali salat jamaah salat subuh, baru bangun lagi. Artinya apa? Kebablasan tidurnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidur-tidur, lalu kemudian setelah azan dikumandangkan beliau bangun dan kemudian berjalan menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh sebanyak salat sunnah 2 rakaat, minimal 2 rakaat salat sunnahnya Nabi. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat di waktu subuh. Salat sunnah yang kita lakukan 2 rakaat di waktu subuh khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dibanding daripada dunia dengan segala isinya. Di dunia ada hotel mewah, ada mobil mewah, ada rumah mewah, segala macam bentuk kemewahan ada di dunia, segala macam bentuk kekayaan semua ada di dunia. Tapi semua itu nilainya di sisi Allah lebih kecil dibanding daripada salat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan di sebuah hari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat muda yang sering menyertai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemana pun pergi Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ikut bersama dengan Thauban. Jadi ada sekitar 16 orang dari kalangan anak muda yang selalu menyertai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kemudian menceritakan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya salat sunnah fajar, Nabi tidak pernah tinggalkan itu walaupun beliau sedang capek, walaupun sedang dalam perjalanan jauh.
Ini dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah, jangan lupa tunaikan salat sunnah 2 rakaat setiap subuh. Pahalanya sungguh sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam salat sunnah, melakukan salat subuh secara berjamaah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, bahwa fi dhimmatillah, dia akan senantiasa berada di bawah naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari. Dia akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penelitian kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pernah ada beberapa kejadian-kejadian yang diteliti oleh kawan-kawan. Itu orang-orang yang selalu kecelakaan, apakah kecelakaan di jalan kah, apakah kecelakaan di perjalanan. Ada nggak di antara mereka pernah kecelakaan itu yang pernah melakukan salat subuh secara berjamaah? Orang yang melakukan salat subuh secara jamaah, fadhuwa fi himmatillah, dia akan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu menyebutkan, paling tidak ada 3 perlindungan yang diberikan oleh Allah setiap hari kepada kita. 1, melalui salat subuh kita, yang kedua melalui sedekah kita, yang kemudian yang ketiga melalui istighfar dan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 3 ini selalu kita lakukan, insya Allah Allah akan senantiasa lindungi. Tiba-tiba pada saat di suatu tempat saya ceramah tentang ini, lalu kita bilang, kenapa kepala ompong kita bilang gigi kita begitu? Berarti kecelakaan dulu toh. Berarti mungkin pernah kena balak juga. Jadi kita tahu ompong bintang atau belum. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ompongnya bukan ompong biasa, ini ompong luar biasa. Iya, saya bilang luar biasa. Kenapa? Karena saya juga masih muda, saya berlembar 17 tahun ke atas tuh. Oleh-oleh mungkin ompong karena tua memang gitu. Jadi saya sampaikan bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata pada saat saya kecelakaan di jalan terata gara-gara bawa motor. Nah, ini akibatnya juga karena ada orang lain kan begitu. Pada saat masuk jalan teratai, ada bapak-bapak kencang sekali bawa motornya. Dia bilang begini, saya bilang begini dalam teratai, wih kencang orang ini bawa motor, double-nya mana apa? Lewat lagi satu emak-emak kencang toh. Saya bilang, wih emak-emak kan double tuh ini mana nih pak? Tidak lama setelah itu kakek-kakek ini naik motor juga kencang sekali. Dia menyalakan lampu weser sebelah kanan. Adik-adik yang di belakang yang baju hijau, kalau mau belok kanan weser kanan apa kiri? Tidak yakin jawabannya. Kalau mau belok kiri wesernya sebelah kiri apa kanan? Kiri ya. Alhamdulillah. Karena seringkali Pak Ketua saya mohon maaf kalau saya pergi takziah ada tuh macam-macam jawabannya. Kenapa kata bilang Pak Kapolres, Kanda, nah masih Pak Komandan, yang itu kasih lalu itu sebagian orang kalau pergi ceramah takziah atau ceramah apa begitu, bahwa kalau mau ke belok kanan weser kanan kiri, mau ke belok kiri weser kiri kiri. Yang membingungkan itu pada saat saya kemudian dari Makassar, nah, lagi aku posisi di Makassar, tiba-tiba ditelepon sama Pak Bupati, lagi di mana posisi? Saya di Kota Makassar Pak. 5 jam kemudian menghadap sama saya, Pak. 5 jam kemudian posisi ada di Makassar. Saya bilang siap Pak. Akhirnya apa? Ya kita bagi mobil agak cepat dari Makassar di sebuah kabupaten antara Bulukumba Makassar, ya dari Makassar ke Bulukumba. Nyalakan lampu weserna sebelah kanan. Tapi begini tuh di tangan kiri nah. Naik motor, nyalakan lampu weser sebelah kanan, baru begini tuh di tangan kiri nah. Bilang bagaimana bicaranya? Nyalakan lampu weser kanan, mau belok kiri begini tangan. Jadi saya sampaikan bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat dengan kejadian itu. Saya bilang, Umi, saya bilang sama mama di rumah, kayaknya kita di rumah sedekah pagi tadi, pelan-pelan kita itu terlambat ke salat subuh tak masuk kita ini. Bilang, oh iya itu nih kapan dong? Karena tidak sedekah toh pagi-pagi salat subuh terlambat toh lagi. Akhirnya apa? Ini kejadiannya ompom mie. Karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang senantiasa melakukan salat subuh secara berjamaah, bahwa fi dhimmatillah, maka dia akan senantiasa berada di dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini adalah konsep perlindungan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau orang salat subuhnya terjaga, nah ini juga mungkin ke depan kawan-kawan dari Fakultas Hukum ini, saya tidak tahu apa hukum ayat ya Pak Win ya. Nah, bisa juga meneliti nanti mungkin misalnya begitu orang-orang yang terjerat hukum yang di sini, apalagi hukumannya tinggi, mereka sini salat subuh atau tidak? Nah, bisa menjadi penelitian dari sisi spiritualnya, itu dari situ. Nah, bilang kan ada trompet ustaz ditahan kan, cocok. Nah, coba dilihat gitu, siapa tahu model lagi ustaz. Begitu kami model lagi ustaz, tapi ternyata jadi Usman ki. Ini satu lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian beliau melakukan salat subuh secara berjamaah bersama dengan sahabatnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berzikir kepada Allah sampai kemudian terbitnya matahari. Mungkin sekitar pukul 10 pukul 7 kalau sekarang gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-fajr fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atayn kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, ketika matahari naik dia melakukan salat sunnah sebanyak 2 rakaat, pahalanya kata Rasulullah fakaan ka'ajri hajjatin wa umratin, bagaikan orang yang sedang melaksanakan haji dan umrah. Pahalanya sama seperti dengan pahala orang yang melakukan haji dan pahala umrah. Dan Nabi mempertegas dengan pernyataan beliau tamatan 3 kali diulangi oleh Nabi. Pahalanya sempurna. Penekanan dari Nabi buat siapa? Salat subuh secara berjamaah. Yang kedua, duduk berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai matahari terbit. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Ini aktivitas Nabi yang senantiasa berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di Bulukumba insya Allah mampu jadi melakukan itu. Beda kalau misalnya kalau Pak Kepala, kalau kita tinggal misalnya di Jayapura, Pak Kepala, kita di Jakarta misalnya, saya tinggal di Bekasi, kantor saya kemudian di Jakarta Timur. Kalau kemudian keluar dari rumah setengah 4 atau jam 4 baru keluar dari rumah, bisa jadi itu jam 8 baru sampai di kantor. Akhirnya tidak sempat pakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin misalnya perjalanan kita agak macet. Saya tinggal di Bambu Apus, Jakarta Timur, kemudian tiba-tiba harus kemudian ngantor di Jakarta Pusat, maka otomatis saya harus meninggalkan rumah setelah salat subuh. Kalau kapan kemudian agak jam 6 baru lewat di situ, yakin jam 9 baru sampai di kantor. Kita di Bulukumba, alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan yang sangat-sangat luar biasa untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik, yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita di ibu kota. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, meraih keberkahan yang berlimpah dari Allah. Dengan apa? Itu tadi, berzikir kepada Allah setiap kali selesai salat subuh. Apakah baca Al-Quran, apakah memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau kemudian misalnya mengulang-ulang hafalan kita, atau mungkin dengan membaca buku yang penting sifatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masuk waktu duha, kita melakukan salat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Yang kadang-kadang terjadi itu, orang Indonesia itu memang alhamdulillah senang sekali membaca orang Indonesia. Setelah salat subuh membaca terus. Tapi yang menjadi pertanyaan, daya bacanya sampai di mana? Boleh kita senyum-senyumkan begitu. Nah, kalau di pengadilan atau kejaksaan otomatis harus membaca karena ada tuntutan bagaimana nanti harus dibaca kan begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah orang Indonesia itu senang sekali, suka sekali membaca, tapi daya bacanya yang kurang. Ketika berbicara tentang daya baca, maka pertanyaannya adalah berapa halaman yang dia baca dari Al-Quran setiap hari, berapa buku yang dia baca dalam berapa halaman dari buku yang dia baca setiap hari. Tapi kalau senang baca orang Indonesia tidak bisa dipertanyakan. Kenapa? Kelihatan semua orang Indonesia rajin sekali membaca. Naik motor tetap tunji baca WA, setir mobil tetap tunji itu, menonton TikTok apakah dan seterusnya kan begitu, tak buka tunji HP. Baru bangun tidur langsung menanyakan HP, ayah mana HP ku simpan. Mau tidur tanya lagi, ayah mana HP ku.
ibu-ibu baca lagi. Kadang-kadang tidak enak tidur kalau belum baca WA misalnya sebelum tidur, tapi WA dibaca. Al-Quran nanti di Ramadan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertahankan keberkahan demi keberkahan setiap pagi, sehingga Nabi kemudian mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukubiha. Ya Allah, berikanlah keberkahan yang berlimpah buat siapa saja dari umatku yang menggunakan waktu paginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah tadi membaca kisahnya, kisah Ashab Sauti tadi di ayat 60, 66, 67. Ini tentang kisah orang-orang Yahudi di zaman dulu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengkaji Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30, surah pertama sampai surah terakhir, umumnya azab Allah Subhanahu wa taala itu ditimpakan di akhir malam. Umumnya azab Allah itu ditimpakan kepada umat, kepada manusia itu di akhir malam ketika orang lalai. Tapi selama di akhir malam itu masih banyak orang yang terbangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam Al-Quran, isi Al-Quran itu ada 3. Isi Al-Quran 1 kisah, isi Al-Quran yang kedua adalah hukum, isi Al-Quran yang ketiga adalah tentang akidah. Nah, Al-Quran yang kita baca setiap hari ini bisa dilihat sekitar sepertiga dari Al-Quran itu bercerita tentang umat-umat masa lalu. Itu juga yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Bagaimana Rasulullah SAW bisa menyampaikan yang sudah ratusan ribuan abad yang lalu, beliau bisa menceritakan karena ini adalah wahyu dari Allah. Isi Al-Quran pertama adalah kisah, kemudian yang kedua adalah akidah, kemudian yang ketiga adalah soal syariat atau hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Nah, di dalam Al-Quran dari kisah-kisah sepertiga dari Al-Quran ini, di situ kita akan mendapatkan bagaimana pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat-umat terdahulu, bahwa ketika di akhir malam itu sudah diabaikan oleh manusia, di situ Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksanya. Tapi selama masih banyak orang yang berzikir kepada Allah di akhir malam, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan perlindungan. Ini keberkahan dari keberkahan yang Allah akan senantiasa limpahkan kepada kita semua.